Nggak tahu ini statement apa judul. Ya. Religion, no. Spiritual, yes. Oke. Kalau saudara merenungkan apa yang saya sampaikan kira-kira 2 bulan yang lalu, yaitu mengenai membangun hubungan dengan Tuhan. Sebenarnya ujungnya saudara akan menjadi seperti ini. Waktu saudara mengenal siapa pribadi yang saudara sembah, waktu saudara semakin mengenal dia, dan waktu saudara mengidola dia, waktu saudara ingin menjadi seperti dia, kan begitu ya, yang kita dengarkan, akhirnya saudara bukan lagi jadi orang yang religion sebenarnya, yang religius. Tapi saudara akan jadi orang yang spiritual. Kita tahu kan, religion itu agama. Loh, Tuhan Yesus itu bukan guru agama. Saudara harus tahu itu ya. Tuhan Yesus adalah manusia spiritual, saudara. Oke. Saya kasih 1 ayat saja. Nah, sebab kalau banyak ayat nanti waktunya nggak cukup. Tapi ada ayat-ayat yang lain yang nanti tidak berbeda bobotnya. Saya bacakan ayat Matius 6 ini. Janganlah, ini TSI ya. Sekali lagi saya sekarang sering pakai TSI. Jadi kalau saudara buka LAI beda sedikit. Janganlah kamu berdoa seperti orang-orang yang hanya berpura-pura sebagai orang baik. Karena mereka suka berdiri memamerkan dirinya dengan berdoa di depan umum. Di dalam rumah-rumah pertemuan maupun di simpang-simpang jalan. Sungguh benar aku katakan ini, hanya itu sajalah upah mereka. Yaitu dipuji-puji orang, dianggap hebat, dianggap rohani dan lain sebagainya. Tetapi waktu kamu berdoa, masuklah ke kamar rumahmu yang paling dalam, yang paling gak bisa orang lihat kalau saudara lagi berdoa. Yang paling tersembunyi, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun kecuali saudara sendiri berkomunikasi dengan Tuhan. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi itu. Dan Bapamu yang melihat apa saja yang dilakukan di tempat yang tersembunyi. Saya lihat ya. Jadi Tuhan tidak pernah melihat saudara di acara bansos. Tuhan gak ngelihat saudara di acara apalagi itu yang pernah kita buat itu. Pasar murah. Dia lihat saudara di tempat yang tersembunyi, di mana tidak ada orang di situ melihat apa yang saudara lakukan. Nah, itu Tuhan kita. Sampai mana tadi? Karena mereka dan waktu kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang yang belum mengenal Allah. Karena mereka terus-menerus mengulangi permohonan mereka. Karena mereka menganggap bahwa Allah akan lebih mendengarkan doa yang diulang-ulangi. Jadi jangan meniru mereka. Karena Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlukan, bahkan sebelum kamu memintanya. Tuh ya, yang sudah ulang-ulang apa sih? Pasti sesuatu yang sementara sifatnya. Berkati usahaku, berkati keluargaku, berkati karirku, pasti itu yang sudah ulang-ulang. Benar saya? Benar apa salah? Saudara tidak akan mengulang-ulang doa, Tuhan jadikan aku hambamu. Tuhan jadikan aku orang yang kau pakai untuk memuliakan namamu, jarang. Sekali-kali ya. Tapi yang paling sering, yang paling kita ingat adalah kita minta kondisi kita aman, nyaman. Apalagi? Itu yang sering kita ulang-ulang. Kenapa? Karena saya sering dengar doa-doa seperti itu di dalam acara-acara doa. Berkat, 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 dan berkat yang diminta. Seolah-olah kayak Tuhan itu baru mau kalau kita uber-uber untuk kita mintain berkat. Makanya saya kasih tahu ya, saya di tempat ini tidak membangun komunitas agama Kristen. Untuk apa, saudara? Saya membangun manusia-manusia spiritual. Maka itu kan Tuhan kasih saya rema membangun manusia. Membangun kualitas manusia
seperti yang asli. Siapa yang asli? Tuhan Yesus. Itu kualitas Adam sebelum dia jatuh dalam dosa ketidaktaatan. Oke, kita lanjut ya. Nah dari ayat ini ayat mengenai berdoa. Tapi ada ayat yang lain kan mengenai memberi. Kalau tangan satu memberi, jangan tangan lain yang melihat. Prinsipnya sama tuh. Mengenai berpuasa, kalau kamu berpuasa jangan kelihatan muram mukamu, tapi minyak, justru kamu harus cuci muka, justru kamu harus kelihatan seger. Supaya jangan sampai kelihatan kamu berpuasa. Itu semua ayat-ayat yang menunjukkan manusia spiritual. Tapi kalau agama seringkali justru suka yang tampil, yang kelihatan. Itu tadi yang saya ngomong. Waduh, kalau udah mau ngasih bantuan cuman beras 1 ton aja, kalau perlu 1 kota tahu semua. Betul kan? Cuman mau ngasih bantuan Indomie 10 dus aja. Kalau perlu 1 kampung harus tahu semua. Kalau perlu nama organisasi kita harus dibuat yang gede spanduknya biar tahu kita dari mana. Stop hal-hal seperti itu hari ini. Ya balasannya udah dapat hari itu. Orang mengatakan, oh ya gerejamu hebat, oh ya kumpulanmu hebat, oh ya ibu ini, bapak ini hebat. Ya udah cukup sampai di situ. Tapi bapakmu sudah tidak lagi memberikan apa-apa. Sebab kamu sudah mendapatkan upahmu hari itu. Ya, oke. Sekarang saya masuk kepada poin-poinnya. Spiritual versus religion. Spiritual atau rohani itu ini loh saudara. Hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Hidup yang memang dari awalnya dimulainya oleh karena kita ini diubahkan Tuhan. Tapi kalau agama itu cuman hukum-hukum, ritual-ritual dan simbol-simbol. Nah setiap kita dari lahir kalau kita ada di Indonesia Raya, pasti beragama. Pasti, kalau enggak sudah dicap PKI. Ditangkap ya kan. Jadi entah apapun agamamu tapi kurang lebih agama itu bicara ini. Hukum, aturan-aturan, terus di dalamnya ada ritual-ritual tertentu, ada simbol-simbol, ya sudah. Saudara dianggap melakukan kegiatan ritual itu dengan simbol-simbol itu, ya saudara beragama. Makanya kenapa kalau sudah masuk tempat ini, nggak ada satupun orang yang tahu. Ini gereja apa sih ini? Iya kan? Loh, ini meja bar nih. Gitu kan? Mimbar bukan begini. Saya sengaja tidak mau naruh sesuatu yang bersifat simbol Kristen di tempat ini. Nggak perlu sebab memang. Nah kalau sudah ada satu simbol yang menegaskan bahwa ini simbol komunitas Kristen, mana mungkin ada orang di luar Kristen mau masuk? Mana mungkin? Ya enggak kan? Tapi justru waktu saudara tidak ada simbol apa-apa. Ini apa sih? Ini perkumpulan orang-orang spiritual. Perkumpulan orang-orang yang sedang belajar untuk menuju kepada bukan cuma menuju kepada kebaikan loh saudara. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Sedang menuju kepada Kristus kan? Sang kepala daripada kita ini. Dan kepala kita itu sempurna saudara. Dan kita sedang berlomba-lomba menuju ke arah sana. Dan kita bisa ajak siapapun. KTP-nya nggak usah dipikirin. Tulisannya apa? Nggak penting buat kita. Tapi kita ajak dia untuk menuju ke arah yang sama. Nah nanti saya mau kasih tahu. Masalah dia mau memutuskan. Dibaptislah. Memutuskan mengganti KTP-nya lah, saya mau beritahu, dia diubahkan enggak. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan daripada Tuhan sendiri. Ya kalau saudara kasih duit, makanya banyak ya orang-orang di luar kita yang memfitnah menurut saya. Ngomong, oh iya dia jadi Kristen karena dikasih duit. Oh iya karena kalau orang jadi hamba Tuhan itu dijamin hidupnya dari Vatikan sana. Wah orang geblak. Mana kita pernah terima duit dari Vatikan?
Oh, disupport dari Eropa, disupport dari Amerika katanya. Itu fitnah-fitnah yang lucu kan? Nggak masuk akal. Lah, tapi karena memang kita kadang-kadang suka berbuat demikian masalahnya. Ngasih-ngasih bantuan, membawa-bawa nama gereja dan mencoba memindahkan orang dari agama tertentu ke agama kita. Nah, ini persoalan. Ditangkaplah oleh mereka sebagai satu isyarat bahwa untuk orang-orang yang pindah-pindah agama ke Kristen itu karena dibayar, karena dikasih fasilitas. Kok Kristen banyak duit ya? Oh ya, karena disupport oleh negara-negara Eropa, Amerika yang dalam tanda kutip memang secara mayoritas Kristen. Tapi padahal mereka sendiri juga nggak banyak yang hidupnya diubahkan. Mereka semua cuman kaum humanis. Humanis itu adalah Kristen tanpa Kristus. Moralnya baik. Bahkan mungkin orang-orang Kristen yang mengikut Kristus suka kalah kadang-kadang. Tapi tidak ada Kristus di dalamnya. Cuma perbuatan-perbuatan bermoral saja yang ditiru. Ya, nah itu bedanya spiritual dan humanis. Nah sekarang kita sedang bicara spiritual versus religion. Kalau agama cuman bicaranya hukum, ritual, simbol. Bahkan, hati-hati ya, orang agamawi, ya kayak orang Farisi itu, dikit-dikit ayat. Dikit-dikit ayat yang keluar. Nyalain orang pakai ayat, menyerang orang pakai ayat, menghakimi orang pakai ayat. Padahal ayat firman Tuhan itu tujuannya untuk memperbaiki, untuk encourage, untuk menghibur, untuk memberi kekuatan. Itu firman Tuhan. Bukan untuk menyakiti hati orang, ya kan? Tapi seringkali kita justru, nah ini agama cirinya, ini orang Farisi. Nyalahin orang, nyerang orang tujuannya ya. Tujuan di dalamnya apa dulu? Tujuannya bukan ingin encourage, bukan ingin memperbaiki, bukan ingin mengangkat, bukan ingin menyemangati, tapi ingin menyalahkan, menggunakan ayat firman Tuhan. Nah ini agamawi banget. Tapi kalau orang yang spiritual adalah dia belajar ayat, dia merenungkan ayat, dia belajar lebih dalam lagi sampai mengerti daripada konteksnya, akhirnya dia hidupi ayat tersebut. Sampai ayat itu menghasilkan sesuatu dalam hidupnya. Setelah itu baru dia bicara untuk menceritakan sebagai sebuah kesaksian dalam hidupnya. Nah itu beda saudara. Dibanding saudara cuma comot ayat, saudara pun ngerti juga belum tentu. Konteksnya benar apa enggak belum tentu. Apalagi saudara menghidupi dan menghasilkan dari hidup yang saudara hidupi dengan ayat itu belum ada. Tapi saudara-saudara comot pakai untuk menghakimi orang, menyalahkan orang, menyerang orang, dan lain sebagainya. Itu ciri banget orang Farisi. Itu agamawi banget. Ya, jadi ya kalau ayat 1 aja sudah belum ngerti benar, sudah nggak usah banyak-banyak deh. 1 itu mengertilah dengan benar dulu. Tuh iya toh? Apa maksudnya, tujuannya, konteksnya. Kalau sudah susah, belajar sama Pastor Michael. Tanya ke dia, apa ini Pak konteksnya ayat ini ditulis? Dari bahasa aslinya apa sejarahnya? Terus sudah mengerti itu, hidupi ayat itu. Setelah sudah hidupi, sudah lakukan, apa hasilnya? Nah hasilnya itulah yang bisa saudara ceritakan ke banyak orang. Baru orang akan mengalami katanya, wah perkataannya diurapi. Iyalah, kalau saudara makan bakso A, enak, terus saudara cerita ke temanmu, ceritamu itu diurapi. Betul gak? Saudara akan bisa menceritakan detail gurihnya, kenyalnya, enaknya, asinnya, pedesnya. Saudara cerita. Wah ceritamu itu sangat meyakinkan dan seolah-olah kayak, waduh ada pengurapan. Tapi kalau saudara cuma cerita bakso itu enak dari katanya Pak Herdi, saudara sendiri belum makan. Saudara cuma ngomong katanya. Perkataan saudara hambar. Nggak meyakinkan. Kenapa? Saudara sendiri juga belum makan kok. Cuma katanya. Jelas ya? Ini simpel saya rasa ya. Simpel, hal-hal simpel aja. Biar saudara nggak usah terlalu berpikir repot. Yang kedua, nih.
Orang spiritual itu didorong melakukan apapun, dasarnya itu kasih. Kenapa? Karena hidupnya udah diubahkan dulu. Nah, karena itu begitu kan, diubahkan, perubahan yang hasil daripada karya Tuhan itu membuat orang itu merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Saya harus ngerti ini. Orang yang hidupnya diubahkan, bukan yang pindah agama Kristen loh ya. Yang betul-betul mengalami diubahkan Tuhan. Karena jamahan, karena kasih Tuhan yang dia rasakan. Itu sudah punya modal saudara dalam hidupnya. Apa modalnya? Kasih. Makanya waktu dia melakukan apa-apa, gak ada pamrih lagi. Gak berharap apa-apa lagi dia. Mau diterima kasihin syukur, enggak ya enggak ada masalah. Mau ditepuin tangan silakan, enggak juga enggak ada masalah. Orang mengerti, menerima, merespon baik syukur, enggak juga. Kita enggak capek, kita tetap lakukan kepada yang lain. Karena memang kasihnya, modalnya udah ada dalam kita. Tapi kalau agama itu, nah ini perkataan saya kasar nih, ego sebenarnya. Berbuat kebaikan untuk pahala yang ujung-ujungnya balik untuk diri sendiri sebenarnya. Ini yang diceritain sama Pastor Anthony beberapa minggu atau bulan lalu kan. Dia cerita kan, ada orang yang petani tomat, wortel, iya wortel. Soalnya dari GIL ya, dari Gospel in Life ya. Petani wortel, waktu dia panen dia kasih, dia persembahkan kepada orang yang dia hormati, yaitu rajanya. Dengan tulus, tidak butuh apa-apa, dia cuma karena menghormati sang raja. Dan dia berikan panenan yang terbaik untuk sang rajanya. Sang raja ngerti. Waktu dia mau keluar dari ruangan tersebut, ajudannya dikasih tahu. Kasih tanah lebih gede lagi buat petani ini. Supaya dia bisa menghasilkan wortel-wortel lebih banyak lagi dari ladangnya. Gara-gara cuma ngasih gak tahu berapa kilo wortel. Dapat ladang hektaran. Ada salah satu yang lihat, wow enak banget nih. Ngasih wortel, dapat tanah. Waduh boleh juga ini. Nah, itu orang beragama saudara. Besok aku kasih yang lebih dahsyat. Dia pulang ke rumah, kebetulan dia pemelihara kuda kan. Dia pilih cari kuda yang paling baik. Wortel aja dapat tanah. Wah kalau ngasih kuda dapat apa nggak tahu, dapat istana jangan-jangan nih. Nah tapi pikirannya sudah dimulai dari apa? Dia ingin memberi bukan karena menghormati sang raja, bukan karena mengasihi. Karena ingin dapat balik. Saudara pikir Tuhan gak ngerti. Saudara pikir Tuhan mertua kita yang bisa kita kadalin. Ayo, please, come on, kita ngerti ini. Jadi Tuhan gak pernah sebenarnya, jujur ya. Nah sekarang saya mau mulai sedikit terbuka. Saudara mau ngasih nggak ngasih itu sebenarnya nggak ada masalah, saudara. Sebenarnya. Cuman masalahnya memang nggak ada orang mengasihi itu nggak pernah beri. Jelas ya. Saudara bohong, saudara ngomong mengasihi pasanganmu, tapi seumur hidup nggak pernah ngasih apa-apa. Percaya nggak pasanganmu? Kan nggak mungkin. Tapi saya mau kasih tahu, pasanganmu berharap dikasih nggak sih sebenarnya? Kalau dia mengasihi kamu, enggak kok dia. Dia sebenarnya juga nggak berharap minta apa-apa sih. Sebenarnya ini naturalnya begitu, saudara. Orang tua yang mencintai anaknya, waktu melihat anaknya sukses berhasil, nggak ada hati orang tua itu yang nuntut, lu harus balas budi sama gua lu ya. Udah gua gedein lu, udah saya sekolahin, lu harus balas budi. Nggak ada, saudara. Tidak ada. Orang tua cuman bangga, dia bahagia, senang biarpun nggak dapat apa-apa dari anaknya. Tapi kalau anak itu mencintai orang tuanya, saya mau kasih tahu,
nggak usah diminta, dia akan kasih. Jadi kalau ada anak-anak di sini, kamu udah dapat sesuatu lewat karyamu dan kamu nggak pernah ingat orang tuamu, saya mau kasih tahu ya, kamu anak kurang ajar namanya. Loh, iya kan? Orang tuamu memang nggak minta, dia memang nggak butuh, tapi bukti kamu menghormati dan mengasihi dia, kamu kasih. Lah waktu kamu kasih hal yang mungkin kecil nggak ada harganya itu, saya mau kasih tahu. Dan orang tua kita nggak pernah hitung-hitungan, lu ngasih berapa lu? Adik lu aja ngasih sekian, kagak, tidak saudara. Tapi waktu saudara mengingat saja itu sudah menyentuh hatinya. Itu sudah membuat dia bangga. Itu sudah membuat dia merasa aku berhasil mendidik dia menjadi orang yang benar. Sudah ngerti maksud saya? Tapi saya heran. Termasuk saya belajar hari-hari ini. Saya heran melihat orang anak yang kalau kita orang tua ngasih susu anak, kita kasih, kita pilih yang paling baik untuk pertumbuhannya. Betul nggak? Semampu kita tapi, ya kan? Waktu kita mau nyariin sekolahan, kita berusaha cariin sekolahan yang terbaik untuk supaya dia bisa nanti sukses. Betul nggak? Tapi semampu kita. Kita selalu berusaha memberikan yang terbaik orang tua kepada anak. Itulah Tuhan kita. Memberikan yang terbaik kepada kita. Anak begitu dia bisa dapat kerjaan, begitu dapat duit sendiri, mau ngajak orang tuanya pergi aja cari tiket promo. Iya. Mau beliin sandal atau sepatu aja cari yang diskon. Aduh, kadang-kadang. Tapi kita nggak sadar kan? Di gereja kita ngomong, kita mengasihi saudara-saudara seiman. Men sadar. Loh, yes. Hari ini saya membongkar dogma. Doktrin yang berabad-abad sudah nempel di kepala kita. Yang kita pikir kalau kita ngasih gereja, Tuhan wajib berkati kita. Orang tua ya udahlah, yang penting kita piara, kita kasih makan udah cukup. Tadi Pak Arifin bilang kan, mana mungkin kalau yang kelihatan aja kita nggak bisa hormati, mana mungkin kita bisa menghormati Tuhan sebenarnya. Oh, saya hormati Pak, enggak. Kamu butuh berkat balik dari Dia. Kamu bukan menghormati sesungguhnya. Kamu memberikan segala sesuatunya sebenarnya untuk dirimu sendiri. Bukan tulus untuk Tuhan. Bukan. Sekarang saya tantang kita semua. Termasuk saya. Kalau mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, berikan dulu yang terbaik buat orang tuamu. Pulang dari tempat ini. Setuju? Saya sering kali cerita, nggak tahu saudara sempat saya ceritain nggak? Saya sering kali cerita kepada orang-orang tertentu kalau sudah menyentuh urusan orang tua. Salah satu penyesalan seumur hidup saya mengenai mami saya adalah saya belum bisa membawa dia tur, pergi-pergi, karena saya belum punya duit waktu itu. Terus dia keburu dipanggil Tuhan. Iya saudara. Waktu saya renungkan, kalau saya ngeliat fotonya, saya nyesel. Sebab saya tahu dia sangat cinta saya. Maka waktu itu kan mami saya meninggal duluan ya. Baru 6 tahun kemudian papi saya. Waktu papi saya umur 78 tahun. Waktu saya kemudian sudah punya dipercaya Tuhan sedikit berkat. Kita mau tur ke Eropa waktu itu. Saya ngajak papi saya. Waduh banyak yang komen. Wah ngapain lu? Udah ketuaan, nggak bisa Eropa itu begini, begono, begitu. Udah saya nggak mau tahu. Yang penting dokter, minta surat dari dokter, dikasih nggak? Dikasih berangkat nggak? Ya udah. Banyak yang komen, yang maunya jangan. Saya tidak peduli. Kenapa? Karena bagi saya ini kesempatan terakhir. Saya bisa membahagiakan dia. Dan terwujud, saudara.
Dari ini kalau kamu masih punya kesempatan, lakukan. Pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Itu indikasi kalau kamu lulus di situ, kamu bisa spiritual sebenarnya. Kasihmu kepada Tuhan yang terungkap lewat komunitas ini murni. Tapi kalau sama yang kelihatan aja, sama orang tua kita aja kita masih hitung-hitungan. Terus kita mau coba-coba ngomong kita melayani, memberi karena Tuhan. Saya terus terang gak yakin. Jangan-jangan saudara masih ada di area memberi karena ingin menerima sebenarnya. Memberi untuk dirimu sendiri. Ujungnya buat balik. Tuhan saudara pakai jadi alat puteran. Bisnis saudara. Betul kan? Sebab kan ada ayatnya memang. Ngasih 10 lewat Tuhan nanti keluar lagi jadi 60. Ngasih 10 ke Tuhan keluar lagi jadi 100. Saudara pikir ini roulette. Nah ini hati-hati nih. Hati-hati. Supaya kita gak terjebak. Jadi orang yang cuma religius. Beragama. Dipuji-puji orang. Dianggap baik. Terus waktu kita ketemu Tuhan. Sorry. Aku gak mengenal engkau. Oh iya kan? Aku gak mengenal engkau. Yang ketiga, spiritual itu seperti ajaran, kalau tadi ayat tadi dilanjutkan tentang berdoa, ada kata ini kan. Tuhan Yesus mengajarkan menghadirkan sorga. Tapi orang beragama mengejar sorga dengan hukum-hukum yang macam-macam. Bisa nggak? Kok sorga? Apalagi harus lewat jembatan yang gedenya serambut dibelah, berapa itu? Harus belajar ilmu ginkang. Itu aja belum tentu bisa Masian. Harus belajar ilmu meringankan tubuh. Betul kan? Nggak bakal bisa saudara. Saudara sekarang nggak usah ke surga deh. Ke Afrika aja. Kalau nggak ada pesawat nggak bakal nyampe. Betul kan? Bisa ke Afrika tanpa pesawat? Belum sampai sana udah mungkin lemes duluan kita. Lah ke surga, emang udah ada pesawatnya ke surga? Nggak ada. Terus naik apa kita ke sana? Nah agama mencoba memframing kita dengan hukum-hukum dan aturannya. Dan maaf, kadang-kadang juga ada unsur kepentingan organisasi dan golongan di dalamnya. Loh iya kan? Kita harus akui loh ya, ada masa-masa kegelapan gereja. Yang akhirnya sampai muncul perang salib dan lain sebagainya itu loh. Kalau saudara suka nonton film-film zaman-zaman itu kan masa kegelapan gereja. Kenapa orang Kristen kalah waktu itu? Ternyata karena Kristen sudah terbagi dua golongan. Barat dan timur. Yang timur kalah. Sengaja sama yang barat dibiarin gak dibantu soalnya. Dibiarin kalah memang. Karena ada unsur politik. Supaya apa? Supaya sayap timur sudah hilang. Yang tidak satu aliran dengan yang barat. Jadi ada unsur kepentingan dan politik di situ dan. Nah, agama bikin aturan-aturan juga kadang-kadang ada unsur-unsur itu. Ada unsur-unsur kepentingan politik. Apalagi kalau agama sudah jadi mayoritas di sebuah daerah. Sudah berkuasa. Kapan Kristen itu hancur, mengalami masa kegelapan? Waktu dia berkuasa di Eropa. Betul kan? Waktu dia jadi mayoritas di situ. Waktu dia berkuasa di situ. Mulailah muncul politik masuk ke dalamnya. Kepentingan-kepentingan pribadi masuk di situ. Jadi agama udahlah. Tapi kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita nggak pusing yang begitu-begitu. Makanya hari ini, kalau gereja sampai ditutup pun saya nggak apa-apa. Kita kumpul aja di kafe, di warung, di rumah-rumah halaman rumah saudara. Ngapain Pak? Ngobrol tentang apa yang diajarin para rasul. Udah itu esensinya. Iya kan? Ngajar bagaimana caranya saudara bisa hidup saudara diubahkan. Lewat merasakan kasih Tuhan. Kemudian saudara akan berubah dari hari ke hari menjadi
semakin serupa seperti Kristus. Dan itu bisa dilakukan di mana aja. Jadi nggak ada persoalan mau ada mereknya, mau nggak ada gedungnya, nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan sama sekali. Karena kita mau menjadi manusia-manusia seperti Yesus yang spiritual. Nah cuman sekarang karena masih ada kesempatan, gereja masih boleh, organisasi dibuka, kita masih bisa ngumpul. Saya nggak harus ngajar seminggu keliling 5 orang kan capek kan. Suara habis kan, kita masih bisa sekali ngumpul langsung 200 orang. Ya kan menghemat energi gitu loh. Tapi kalau ini nggak bisa lagi, nggak ada masalah. Kita bisa dari rumah ke rumah, warung ke warung, kafe ke kafe. Kita masih bisa ngajarin Injil dengan benar. Ya. Jadi nggak salah memang kalau Tuhan Yesus ngomong orang kaya itu susah. Sebenarnya bukan orang kaya tepatnya, orang pingin kaya. Itu susah masuk kerajaan Allah, susah memang. Bukan nggak bisa loh ya, tapi susah. Susah memang. Kenapa? Karena nanti dia akan gitu. Apa yang dia lakukan semuanya sebenarnya bukan untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri. Jadi saya mau kasih tahu ya, jangan pingin jadi kaya. Jangan pingin jadi kaya. Biarlah Tuhan yang pingin saudara kaya. Beda saudara. Saudara lihat komunitas kita. Saudara lihat komunitas kita. Kita dulu dari mana asalnya? Kita dulu siapa? Duit berapa yang kita kumpulkan patungan lewat donasi itu? Mungkinkah kita bisa jadi kayak begini? Mau dihitung, diputerin di mana aja udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kok bisa jadi begini Pak? Siapa yang ngasih? Karena Tuhan yang pingin, Tuhan yang mau. Kita cuman ngikut aja. Lakukan aja bagian kita. Kan cuman itu kan? Iya. Jadi saudara, kerja aja. Maksimalkan aja potensimu. Tapi jangan berangan-angan jadi konglomerat. Jangan, kamu nanti pasti akan nggak bisa lurus. Saudara akan susah lurus. Kalau sudah kekayaan jadi sebuah keinginan, saudara akan susah lurus. Saudara akan nikung kanan, nikung kiri karena sudah jadi sebuah keinginan. Tapi kalau kekayaan, itu biarin Tuhan yang percayakan dalam hidup kita. Kita nggak mikir. Mau kaya, mau enggak itu nggak tahu. Yang penting aku kerja cuman mau memaksimalkan potensi. Mau bertanggung jawab ngurusin keluarga. Cuman itu aja. Nah kalau Tuhan berkenan, dia akan kirimkan. Dia akan buka pintu demi pintu. Sehingga akhirnya kita jadilah kita yang tidak pernah kita bayangkan itu. Jelas ya? Jadi bisnismen di tempat ini jangan pingin kaya, saudara. Pinginlah mulia. Pinginlah jadi berkat buat banyak orang. Pinginlah jadi dampak. Nanti otomatis kamu kaya sendiri. Ya kan, logikanya kalau Tuhan pingin kita jadi dampak, jadi berkat, mana mungkin kalau kita nggak kaya? Pasti kaya. Pasti kaya. Tapi kalau saudara belum pingin kaya, terus saudara berjanji, nanti aku kalau kaya, gereja aku sumbang. Nggak mungkin. Betul kan? Sekarang aku belum punya duit sih, kalau udah punya, wah pasti tak bayarin tuh gereja. Nggak mungkin. Begitu kaya, saudara beli Mercy. Saya nggak menyinggung yang pakai Mercy, nggak. Loh iya kan? Begitu kaya, saudara pindah rumah. Udah pasti. Nggak bakal saudara ingat gereja. Kalau sudah memang dimulai dari keinginan. Ya, oke. Waktunya habis, terakhir ini. Nah dari ayat tadi yang kita baca dan yang kita bahas ini, jadi spiritual itu mengutamakan yang di dalam. Dimulai dari bagaimana sikap hati kita. Tapi agama ngelihat yang tampak di luar.
yang tampak di luar. Makanya hari ini saya belajar untuk bersinergi dengan banyak orang. Termasuk orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip secara organisasi gereja mungkin disebut, wah belum layak ini. Emang kita layak. Emang kita layak. Betul kan? Saudara mau pemain musik kafe, pemain musik diskotik, sama aja. Iya kan? Ya kalau memang sudah ada keinginan yang baik untuk berubah, untuk melayani Tuhan, karena dijamah Tuhan, kenapa enggak sih? Tapi memang ya jangan ngajar, belajar dulu. Kan gitu aja kan. Jangan ngajar yang macam-macam. Belajarlah dulu. Betul kan? Tapi kalau cuma untuk ngajarin anak main musik aja kan ya nggak apa-apa. Nggak mempengaruhi kehidupan mereka jadi rohani atau tidak. Kan lihat-lihat di mana gitu loh posisinya. Dan yang repot justru gembala komsel yang jelas-jelas meskipun cuma beberapa jiwa dipercayakan, tapi ngajar loh. Ngajar loh. Nggak mau belajar. Dari awal bertobat tahun 90 sampai sekarang tahun 2001, khotbahnya cuma satu, tabur yang banyak biar nuai banyak. Waduh. Habis, saudara. Nggak mau belajar, nggak mau berubah. Karena berpikir, karena aku bukan pengkhotbah di mimbar. Loh, memang nggak perlu. Biarpun cuma 1-2 orang dipercayakan dalam hidupmu, tapi kalau engkau mulai harus memberikan, merubah kehidupan lewat pengajaran, saudara harus nggak ada kata tidak. Saudara harus mulai mau untuk menggali firman Tuhan dengan serius. Jangan cuma belajar urusan yang sementara. Saudara percaya kan kalau saudara cuma sementara di bumi ini? Iya kan? Percaya kan? Ngapain saudara terus belajar investasi di bumi? Seolah-olah kayak saudara mau hidup terus di bumi. Belajarnya cuma investasi gimana caranya dapat rumah lebih banyak, harta lebih banyak, deposito lebih banyak. Loh, sekarang udah cukup, udah punya rumah, mobil, bisa makan enak, ya udahlah cukup. Sisanya biar ntar Tuhan yang ngatur. Belajarlah yang di kekekalan, karena saudara kan percaya kan nanti akan hidup kekal kan. Aneh banget gitu loh. Kita yakin bahwa kita ini di sini cuma tur sebentar, tapi kita sibuk cari informasi yang seolah-olah mau menetap di sini selamanya. Itu ilustrasinya Anthony bagus banget itu yang bulan lalu itu. Pernah nggak sih kita ini kalau tur ke sebuah negara gitu terus kita mikir di sana, beli tanah di sana berapa ya harganya ya? Yang kira-kira naik di mana ya? Invest apa yang bagus ya? Apa kita mikir begitu? Enggak lah, mikir aja cuma makan yang enak di mana ini ya udah makan selesai pergi. Foto yang bagus di mana ke sini ya udah datang foto cepat-cepat pergi selesai. Karena tahu kita cuma seminggu di sini habis itu pulang. Ngapain mikirin yang ribet-ribet? Begitu pulang kita mikirin lagi kehidupan di rumah. Nah sekarang masalahnya kita sadar nggak? Sadar nggak bahwa kita hidup di sini ini sementara? Bukan berarti saudara saya nggak izinkan atau saudara larang, malah saya suruh sih untuk investasi, untuk bekerja, untuk dan yang lain-lain itu. Tapi jangan semua potensimu dipakai untuk itu habis. Pakailah juga seimbang untuk apa yang di bumi yang sementara dan untuk belajar mempersiapkan apa yang kekal. Gitu saudara. Iya kan? Harus saudara juga belajar, mengerti dan berinvestasi untuk apa yang bakal saudara hidupi bahkan lebih lama. Nah kalau saudara semakin mengerti, saudara semakin kasih Tuhan semakin membara dalam hidupmu, harusnya presentasinya malah nanti lebih banyak sedang ngurusin yang kekal daripada yang di bumi. Iya. Iya kan? Harusnya malah berpikir ke arah yang ke sana, yang lebih banyak. Kita harus lebih banyak belajar yang untuk urusan kekekalan. Kita harus banyak berbuat sesuatu untuk yang urusan kekekalan. Kita harus lebih banyak memberikan energi atau effort kita
untuk yang urusan yang kita akan tinggal selama-lamanya. Jangan bolak-balik. Lah memang terakhir saya tutup dengan satu statement. Memang kuasa-kuasa di udara alias yang kita sebut iblis, kerjaannya senangnya bikin bingung kita memang dia. Makanya saya ngomong, iblis buat saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan jujur ya, bukan sekedar jadi orang Kristen ya. Saya mau kasih tahu ini, serius ini. Iblis gak bisa nyentuh saudara. Tidak bisa. Jadi gak usah takut. Mau rumah angker, mau dukun sakti, mau santet, gak usah takut. Iblis gak bisa nyentuh saudara. Gak bisa. Lah kalau saudara masih percaya, takut sama yang namanya guna-guna lah, santet lah. Berarti saudara belum benar-benar menerima Yesus sebenarnya. Nah kalau saudara sudah benar-benar percaya, ada roh Tuhan dalam saudara. Emang ada dukun sakti bisa nyentuh roh Tuhan? Emang ada setan yang powerful bisa ngotak-ngatik roh Tuhan dalam kita? Enggak ada. Itu sebabnya saya gembar-gembor, saya nggak takut. Bisanya dia nipu kita. Sampai kita lemes sendiri, tergeletak sendiri sebenarnya. Gara-gara tipuan-tipuannya yang memang luar biasa lihainya. Yang tadinya kita mula-mula berbisnis, kita berpikir untuk supaya bisa menghidupi keluarga dan kemudian bisa membantu pelayanan. Tapi karena saking enaknya hasil daripada bisnis, saking enaknya uang yang kita nikmati untuk hidup bermewah-mewah itu, lama-lama kita bisa bergeser. Memang kita bisa bergeser akhirnya. Jadi akhirnya lupa dengan tujuan awalnya. Nah itu kerjaan daripada kuasa gelap yang seringkali menggeser kita. Nah saudara tahu kan, kalau arah saudara digeser 1 derajat aja, begitu ditarik panjang sekian puluh tahun, saudara bisa langsung begini nih saudara. Jadi ini tujuan awalnya, kerajaan sorga, ditarik 1 derajat aja, saudara nyampe di tempat yang sudah jauh daripada kerajaan sorga itu. Ngerti ya? Maka itu, ayo, mumpung kesempatan masih ada, menurut saya, kita mesti mulai mengerti apa yang esensi ini. Utamakan, cek, renungkan. Makanya kalau malam mau tidur, saya nasihat ini. Renungkan seharian itu apa yang kau lakukan. Belajarlah untuk mulai refresh, merenung, mengingat apa yang sudah kita buat. Masihkah kita mengasihi Tuhan besok pagi? Masihkah kita mencintai Dia ikhlas besok pagi? Renungkan saudara. Apa kita sudah mulai jatuh hati dengan yang lain? Kalau itu sudah jaga terus, itu yang disebut jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan pernah terpleset atau tergoda dengan rayuan-rayuan dunia ini. Pastikan tiap malam sebelum kau menutup mata, dalam doamu yang singkat dan sederhana, aku mau tetap cinta engkau besok pagi Tuhan. Itu simpel saudara, tapi powerful. Oke, saya rasa itu aja.